Hi, good morning class 7. How are you in this morning? So today berjumpa lagi dengan Miss Riris. Kita akan belajar materi IPS dengan judul besarnya adalah Letak dan Luas Indonesia. Tetapi hari ini kita fokus dulu membahas mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Oke, are you ready? Yuk, kita pelajari. Yang pertama, peta. Apa itu peta, Miss? Gitu kan? Dan coba perhatikan, ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar peta. Ini adalah gambar peta dunia. Tapi pengertian peta itu apa, Miss? Gitu ya. Melihat dari gambar ini. Nah, jadi pengertian peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi bumi ini, dunia ini digambarkan dalam suatu bidang datar gitu. Selain itu diperkecil skalanya. Oke, jadi bumi yang sangat luas, dunia yang sangat luas ini bisa dibuatkan, digambarkan dalam sebuah kertas gitu ya. Skalanya diperkecil. Oke, next. Nah, bagaimana cara kita memahami lokasi melalui peta? Berarti kita harus perhatikan dulu bagian-bagian dari peta tersebut. Yang pertama itu adalah judul peta. Judul peta berarti menunjukkan isi suatu peta. Misalnya judul petanya adalah peta Indonesia, berarti isinya adalah tentang Indonesia itu sendiri. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sungguhnya di lapangan. Contohnya skala peta 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 km di lapangan atau 1 juta cm di lapangan. Oke. Nah, jadi tadi 1 cm di kertas atau di peta itu berbanding dengan 1 km di lapangan yang sesungguhnya. Dan skala peta itu dibagi dua, ada skala angka, ada skala garis atau grafis. Kalau skala angka berarti perbandingan angka, misalnya 1 dibanding 1 juta atau 1 dibanding 10.000. Sedangkan skala grafis tadi adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Ini dia skala garis. Oke, perbandingan kilometer dengan sentimeter. Oke, next. Orientasi utara. Biasanya peta memiliki orientasi arah utara atau peta paling atasnya itu selalu utara. Kenapa? Karena bumi ini kutub utara di atas dan kutub selatan di bawah. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini arah mata angin. Timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Anak-anak boleh nyanyikan di rumahnya ya. Dan ini jenis-jenisnya. Tapi intinya adalah semuanya berfokus ke arah utara, orientasi utara. Next, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan, yang mewakili. Oke. Next. Jadi yang pertama simbol peta itu adalah simbol titik, dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Ini dia gambarnya ya. Anak Miss boleh perhatikan. Boleh berhentikan dulu videonya. Yang kedua, simbol garis digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ini dia. Nah, sungai, jalan raya, dan lain-lainnya. Next, simbol warna berarti digunakan untuk melihat ketinggian dan kedalaman. Berarti kalau ketinggian berbicara dengan dataran atau daratan, sedangkan kedalaman berbicara mengenai perairan atau laut. Nah, jadi yang warna kuning ini berbicara tentang daratan, ketinggian daratan, dan yang biru ini kedalaman lautan. Semakin biru semakin dalam, semakin kuning semakin tinggi dia. Oke, next. Simbol area, objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Oke, ini ilustrasinya danau, rawa, sawah, dan lain-lainnya. Next, garis koordinat artinya adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Gunanya garis khayal ini adalah membantu kita untuk menuangkan atau menggambarkan peta di bidang datar tadi. Misalnya seperti ini ya. Ini dia. Inilah garis-garis khayal itu dalam bentuk lintang dan bujur. Oke, next. Nah, inset. Apa itu inset, Miss? Inset itu adalah peta kecil
yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya gimana? Oke, di sini kan ini pulau apa, Nak? Iya, benar, ini Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu berada di mana? Di Pulau Indonesia. Ini dia insetnya. Ini gambaran Asia Tenggara ya. Ada Pulau Kalimantan di tengah-tengahnya. Nah, jadi mau fokus untuk membahas mengenai atau menggambarkan si Kalimantan, Kalimantannya diperbesar. Oke. Nah, legenda. Apa itu legenda? Menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Legenda seperti jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, bengkel, pom bensin, rawan kecelakaan. Nah, anak-anak ini perhatikan ya. Oke, next, sumber peta berarti menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta itu sendiri. Oke, sekian materi kita hari ini. Thank you dan see you next lesson. But don't forget to kerjakan tugas kamu assessment. Kerjakan di buku tugas, tuliskan soal dan jawabannya, kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, Miss tunggu. Semangat. God bless you.